Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang keanehan yang terjadi di jaringan influencer Shopee atau AMS atau affiliate marketing Shopee. Jadi banyak yang komen katanya ada kejanggalan. Ini kenapa kok kayak gini jaringan influencer Shopee yang beberapa yang saya ringkas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu katanya iklan mati, jaringan influencernya juga mati. Berarti apakah jaringan influencer Shopee itu adalah iklan, Shopee iklanku ya, atau datanya salah? Lalu apakah ketarik 2 kali, iklan ketarik, komisi juga ketarik? Itu mungkin. Lalu ada lagi yang lain. Nah, saya nggak tahu detailnya seperti apa masalah yang teman-teman hadapi. Kalau saya sih nggak menghadapi masalah tersebut ya. Kita mulai bahas. Pertama, teman-teman ingat, ini berulang-ulang saya sampaikan di video-video saya, husnuzon first, utamakan baik sangka ya, utamakan baik sangka. Sebagai pebisnis itu kita harus growth mindset. Bayangin kalau kita dikit-dikit suuzon, dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit curiga, oh susah. Mau punya karyawan, aduh takut dicuri. Mau hire koki misalkan, aduh takut resepnya diambil. Wah, susah kalau pebisnis kayak gitu. Itu namanya fixed mindset atau nggak berkembang. Jadi utamakan husnuzon daripada suuzon. Utamakan baik sangka. Sekali lagi, utamakan baik sangka. Jadi intinya tanpa praduga-praduga yang aneh. Jadi kan baik sangka atau buruk sangka itu praduga. Tapi kalau data itu ya itu harus percayai ya. Tapi datanya ingat harus valid. Jangan sampai ada data secuil terus kita malah jadi suuzon, malah jadi buruk sangka. Ingat sekali lagi kaidahnya, kalau mau berkembang kita harus utamakan husnuzon, oke? Lalu terakhir yang paling penting, kalau Shopee bohong, so what gitu. Kalau misalkan ternyata jaringan influencer ini Shopee ngibulin kita, so what? Kalau saya rela sekali dikibulin Shopee. Saya kalau memang Shopee ngebohongin saya nggak pakai apa ya. Saya akan memaafkan Shopee dengan ikhlas, super ikhlas. Kenapa? Karena 5 tahun ke belakang hidup saya dari Shopee, karyawan dari Shopee, ada yang tadinya lajang menikah terus punya anak itu juga dari Shopee. Udah 5 tahun ke belakang 70% omset saya dari Shopee. Makanya kalau Shopee pun bohong, di mana saya nggak apa ya, saya nggak mencurigai itu. Seandainya betul Shopee bohong atau ngibulin kita, saya akan sangat-sangat ikhlas dikibulin Shopee. Mengingat ya Shopee sudah jadi jalur rezeki saya, karyawan saya dalam 5 tahun ke belakang. Oke, ini kaidah pertama, Anda boleh tidak sepakat. Lalu kita langsung ke bedah. Nah, kalau data saya, jadi saya cek bisnis saya di data bisnis saya di Shopee Seller Center. Nanti kita akan lihat datanya. Itu masih lebih tinggi digabungkan dengan data-data yang lain, misalkan data iklan, data jaringan influencer Shopee, terus lain-lain sama organik. Jadi gini, saya ngitungnya, saya lihat data bisnis saya itu adalah data yang paling besar ya. Jadi total kotak ini adalah data bisnis saya. Lalu saya cek iklan berapa, ternyata masih di bawah. Terlalu jaringan influencer Shopee berapa, ternyata masih di bawah bisnis saya. Lalu lain-lain kayak Sipas dan lain sebagainya juga sama. Yang ini juga sama. Dan sisanya adalah yang saya tenggarai adalah organik. Organik itu macam-macam. Ada yang dari promo, campaign, ada yang dari Instagram dan sebagainya, referral ya. Di sini saya hitungnya organik karena saat ini belum ada ngukur dari referral itu seperti apa kecuali pakai MSP. Saya tahu sebagian besar di sini belum sebagian besar teman-teman kayak sepertinya belum bisa akses MSP. Jadi maksudnya nggak ada kejanggalan. Nanti saya akan kasih lihat datanya. Lalu yang kedua, data saya itu pertama saya tahu bahwa delay itu wajar banget. Delay artinya apa ya? Ya delay. Jadi laporan hari ini belum sesuai dengan aslinya, itu sebenarnya wajar banget. Makanya kalau lihat data di Shopee itu termasuk Facebook Ads juga, Google Ads juga, itu lebih valid 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. 7 hari ya. Apalagi kalau misalkan Lazada. Oh, Lazada Anda misalkan lihat data iklan hari ini sama 7 hari ke depan, yang 7 hari ke belakang itu kadang berubah. Karena memang atribut iklannya itu 7 hari. Jadi ketika orang ngeklik hari ini, check outnya baru hari ke-5, itu masuk ke omset di hari tersebut, di hari ngeklik. Nah, itu delay itu wajar banget, super duper wajar. Lalu ternyata di data saya,
Komisi yang saya bayarkan itu cuma setengah dari data GIS-nya, setengah data dari yang dimunculkan di jaringan influencer Shopee. Artinya apa? Setengah lagi nggak valid. Jadi 50% dibayar, 50% nggak dibayar. Karena Shopee sendiri kan bilang bahwa di deck-nya si jaringan influencer Shopee ini akan ada verifikasi orderan, entah itu manual, entah itu gimana. Yang jelas dari data komisi itu cuma dibayar setengahnya. Oke, kita langsung lihat data saya. Nih, ini yang data Deephood, brand saya yang namanya Deephood ID. Jadi di data bisnis saya ambil di bulan Februari ya, karena baru mulai bulan Februari jaringan influencer Shopee-nya penjualnya 3,8 juta teman-teman. Lalu dari jaringan influencer Shopee penjualannya nih Februari ini adalah 97.000. Lalu dari Shopee iklanku ini 1,6 juta. Artinya ini masih lebih besar kan? Berarti nggak ada yang janggal. Berarti 3,8 juta ini terdiri dari 1,6 juta iklan plus 98.000 jaringan influencer Shopee plus organik plus lain-lain. Jadi menurut saya nggak janggal. Yang aneh kalau misalkan data Shopee iklanku teman-teman tuh lebih besar daripada data bisnis saya. Saya jarang sekali menemukan ini. Atau data Shopee iklanku teman-teman ditambahkan jaringan influencer Shopee itu lebih besar daripada bisnis saya. Berarti itu baru janggal. Lalu kita lihat data baju Yuli. Nah, data baju Yuli di bulan saya pakai bulan Januari ya, karena yang sudah terbayarkan komisinya itu bulan Januari. Ini omset saya itu di 500 di seller centernya. Lalu saya cek di jaringan influencer Shopee omsetnya 16 jutaan. Lalu saya cek di Shopee iklanku 250-an, setengahnya dari bisnis saya. Jadi ini masih juga nggak janggal. Jadi 250 juta ditambah 16 juta itu masih jauh di bawah omset yang dari bisnis saya. Artinya ini nggak janggal sama sekali menurut saya. Ditambah lagi kalau teman-teman cek ini klik aja validasi tagihan. Jadi di bulan Februari 2022 saya ditagih jaringan influencer Shopee di bulan Januari. Itu komisinya 200.000. Di seller centernya atau di data halaman utamanya itu 478.000. Artinya apa? Yang tertagihkan gara-gara jaringan influencer Shopee ini cuma setengahnya, kurang dari setengahnya malah. Jadi 200.000 ini 478. Ya setengahnya lah kita anggap. Berarti yang valid omset dari jaringan influencer Shopee itu cuma 8 juta. Jadi ini saya nggak menemukan kejanggalan dari jaringan influencer Shopee ini. Dan lagian juga saya rasa ini keren banget, Shopee bikin kayak gini itu sudah keren banget. Dan saya tidak akan mematikan jaringan influencer Shopee. Oke, itu aja. Balik lagi yang tadi, keanehan apa lagi sih yang teman-teman hadapi, tolong share di bawah karena jujur saya tidak menghadapi keanehan tersebut. Dan ingat ya teman-teman, meskipun aneh ya kita bahasnya dengan positif. Saya yakin orang-orang di Shopee itu baik-baik. Banyaklah orang baik di sini, banyak ya. Utamakan husnuzon, utamakan baik sangka, insya Allah berkah. Dan Anda juga kan maunya di husnuzonin oleh orang lain kan. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Sekali lagi pertanyaan apa, jangan lupa tuliskan di kolom komentar keanehan yang Anda alami itu apa aja. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.